Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam ibadah seksi pelayanan remaja GKI Eklesia Puruk Cahu. Bersama kami pengurus GKI Eklesia Puruk Cahu pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah SPR Jumat 4 September 2020. Ibadah kita pada saat ini nantinya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jumantri STH dan juga akan dipandu oleh adik-adik SPR GKI Eklesia Puruk Cahu. Karena itu saya mengajak adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita siapkan hati pikiran kita meninggalkan segala kesibukan kita sebentar dan kita bersama-sama menyatukan hati walaupun kita berbeda-beda tempat atau berjauhan, tapi kita yakin bahwa kita disatukan dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengambil tempat, kita ambil waktu sejenak untuk beribadah bersama-sama seksi pelayanan remaja GKI Eklesia Puruk Cahu pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Di Bawah Kepak Sayapmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mulai ibadah kami. Mohon Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Bukan Sembarang Pekerja.
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, menuala dengan hanya anugerah semesta. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku melayani, dengan hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik teman-teman, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu telah memberikan berkat dan karunia hingga kami dapat berkumpul saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti dan memelihara firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Pembacaan Alkitab kita pada kali ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 dengan perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati perenungan firman Tuhan kali ini. Biarlah senantiasa kami mendapatkan kebenaran dan juga pembaharuan dalam pikiran, kehidupan, bahkan apapun juga yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya hanya dalam pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah Engkau menyertai jalannya pemberitaan firman ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan Alkitab tadi yang terdapat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, ini berbicara tentang apa, rekan-rekan sekalian? Tentang melakukan pekerjaan harus seperti untuk Tuhan. Rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, ada satu istilah dalam bahasa Latin, yakni homo laboran. Apa artinya? Manusia, makhluk pekerja. Manusia identik dan tidak bisa dilepaskan dengan pekerjaannya. Jadi dalam setiap kehidupan manusia, mereka akan selalu berhubungan dengan yang namanya pekerjaan. Teman-teman, pernah tidak rekan-rekan remaja sekalian melihat ada orang yang bekerja dengan rajin, ada orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja, dan ada juga orang yang bekerja dengan ogah-ogahan, malas. Ada orang yang bekerja setengah hati saja. Jadi ada beberapa tipe dan karakter orang dalam bekerja. Pertanyaannya, rekan muda-mudi sekalian, rekan remaja sekalian, menjadi bagian yang mana? Yang rajin, yang biasa-biasa saja, atau yang malas-malasan?
Rekan remaja yang diberkati Tuhan, umumnya ada dua istilah dalam dunia pekerjaan. Pertama, kalau iman seseorang yang baik, maka katanya hasil pekerjaan yang dihasilkan juga baik. Sebaliknya, kalau iman seseorang itu kurang atau rendah, maka hasil pekerjaannya juga akan menjadi kurang. Jadi bisa dikatakan iman dan kepercayaan bisa menjadi tolak ukur dalam seseorang bekerja. Rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, pasti rekan-rekan sekalian saat ini sedang duduk di bangku sekolah, sedang melanjutkan pendidikannya. Apalagi kalau dalam masa pandemi saat ini tentu masih belajar dari rumah. Jadi kalau kita bayangkan, kalau rekan-rekan sekalian belajar, bersekolah, melakukannya seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya akan luar biasa. Bukan hanya sekedar cukup saya sekolah-sekolahan saja, cukup saya belajar seadanya, yang penting saya lulus, yang penting saya naik kelas, yang penting saya tidak terlambat. Tidak boleh seperti itu. Sebagai remaja-remaja yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya motivasi yang lebih dan lebih lagi kalau kita mau maju dan juga sukses. Jangan hanya 4D, datang, dengar, duduk, dan juga diam. Kalau kita hanya datang, dengar, duduk, dan juga diam, apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain? Malah kita tidak punya keistimewaan, rekan-rekan sekalian. Jadi saat ini, rekan-rekan sekalian, apa yang mau firman Tuhan katakan bagi kita saat ini? Kalau kita melihat dari Kolose 3 ayat 22 dan 23, memang ia mau memperlihatkan kepada kita bagaimana etos kerja atau sikap kerja yang baik, yang benar, yang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kalau kita hanya malas-malasan saja, contoh hanya untuk sekedar melengkapi nilai kita, itu tidak akan menjadi maksimal. Tetapi coba kalau kita melihat firman Tuhan kali ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan. Jadi bayangkan, sesuatu yang dikerjakan dengan penuh ketulusan dan segenap hati, terlebih itu dilakukan untuk Tuhan, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini juga kita mau belajar tentang satu hal. Bagaimana kita tulus, tunduk, bekerja kepada Tuhan. Bekerja kepada Tuhan bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tetapi yang terbaik. Bukan yang paling minimalis ya, tetapi yang paling terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saat kita melakukan yang terbaik, ada pepatah tua yang mengatakan, do my best, giving my best. Lakukan atau melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan kita juga memberi apa yang terbaik dari diri kita. Yang ketiga, dalam setiap tugas dan tanggung jawab, terlebih sebagai pelajar, rekan-rekan muda sekalian, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita emban dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita kerjakan tidak menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang. Yang keempat, kita harus bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, dan juga bekerja dengan tuntas. Tulus, ikhlas, dan juga tuntas akan membuat hasil kerja kita, pendidikan kita, cita-cita kita berbeda dari orang-orang biasa. Karena kita luar biasa, sebab kita melakukan segala sesuatu, semuanya untuk Tuhan. Jadi ingat, saat ini mari kita lakukan yang terbaik. Kita juga memberi yang terbaik, karena masa depan itu kita tentukan sekarang.
Kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Kita juga tidak bisa mengetahui apa masa depan kita. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah mulai dari sekarang kita mempersiapkan masa depan kita. 1 detik yang lalu adalah masa lalu. 1 detik yang kemudian adalah masa depan. Tetapi masa depan itu kita tentukan dari sekarang. Tantangannya, rekan remaja sekalian, mari bersama-sama kita tentukan dan buat masa depan kita bersama dengan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menegur kami, agar kami dapat bekerja, kami dapat melakukan aktivitas kami dapat melakukan pendidikan kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh totalitas kehidupan kami, agar kami dapat melaksanakan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami melakukan semuanya adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seksi pelayanan remaja, secara khusus Jemaat Eklesia Puruk Jauh dan seluruh rekan-rekan remaja dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa mereka, agar selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, orang tua mereka, orang-orang yang mereka kasihi, biarlah senantiasa oleh karena kemurahan Tuhan saja mereka diberkati dan disertai dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Biarlah pula ya Tuhan, kami rindu untuk dapat juga berkumpul beribadah bersama-sama. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami pun harus beribadah dari rumah saja. Tetapi itu tidak mengurangi niat kami untuk mau datang memuji muliakan nama Tuhan dalam persekutuan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menyertai apapun yang boleh rekan-rekan remaja, anak-anak-Mu Tuhan laksanakan saat ini. Biarlah apa yang mereka lakukan terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati segenap remaja jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini, dalam beberapa hari ini, minggu ini bahkan bulan ini berulang tahun kelahiran Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pertambahan usia yang Tuhan boleh limpahkan kepada mereka, agar senantiasa umur yang panjang, hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan penyertaan Tuhan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Saat ini juga ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap hari-hari kami Tuhan, agar biarlah senantiasa terus diberkati dalam setiap hal yang boleh kami lakukan, dan dijauhkan dari sakit penyakit, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami senantiasa diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ini seru dan doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Engkau menilik kedalaman hati para remaja-Mu Tuhan, agar biarlah apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan harapan mereka Tuhan boleh dengarkan dan Tuhan boleh kabulkan. Ini doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Kunaikan Syukurku.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada saat ini penuh dengan sukacita. Kami juga bersyukur atas hadirat dan lawatan Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita semua boleh menjadi bagian kehidupan kita, dan tentunya kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kami pengurus SPR GKI Eklesia Puruk Cahu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta Jumantri dan adik-adik sekalian yang telah bersedia mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Kami pengurus SPR GKI Eklesia Puruk Cahu mengucapkan selamat dan salam kangen buat adik-adik sekalian yang ada di rumah yang sudah lama kita tidak berjumpa dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di setiap kegiatan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi yang kami sampaikan dari pengurus SPR GKI Eklesia Puruk Cahu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.